Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi, Belajar Ngerti Teologi. Topik kita kali ini adalah, keselamatan Kristen dapat hilang atau permanen? Saudara, sedikitnya ada dua pendapat yang berbeda mengenai kepemilikan keselamatan oleh orang-orang percaya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa keselamatan tersebut adalah permanen atau tidak bisa hilang. Sedangkan pendapat kedua, keselamatan dapat hilang. Kedua pendapat tersebut memiliki dasar argumentasi Alkitab masing-masing. Banyak ayat yang mendukung pendapat pertama maupun kedua. Perbedaan yang terjadi seringkali dibawa ke ranah doktrin dan sikap fanatisme. Sehingga ketika ada anggota dari kelompok pertama atau kedua yang berpendapat lebih moderat, atau bahkan berbeda, maka dianggap sesat. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan apa kata Alkitab mengenai hal ini secara jujur dan induktif, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yang benar dan berkualitas tentang topik ini. Kita mulai dengan konsep dasar keselamatan Kristen. Yang pertama, adanya kasih karunia Allah dalam Kristus yang menyelamatkan manusia, sebagaimana kata Yohanes 3 ayat yang ke-16. Pernyataan kasih karunia itu semata-mata inisiatif Allah, karena semua manusia telah berdosa dan tidak ada yang mampu menjangkau Allah dengan kekuatan sendiri, seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dosa dan kutuk sebagai akibat dari dosa tersebut telah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga pada prinsipnya kemenangan dari dosa dan kutuk hanya ada di dalam Kristus, sebagaimana yang dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Yang berikutnya, semua orang yang ingin menikmati kemenangan yang telah Kristus kerjakan wajib harus beriman atau percaya kepadanya. Hal tersebut nampak jelas pada frasa di Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang mengatakan setiap orang yang percaya. Dan juga dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 yang mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tindakan iman ini sama dengan menerima kemenangan atau masuk dalam ruang kemenangan, ruang keselamatan yang telah Kristus karyakan di atas kayu salib. Percaya atau iman tersebut harus terus dimiliki dan dibuktikan dalam perbuatan sepanjang hidupnya. Karena menurut Filipi 2 ayat yang ke-12, iman itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Berdasarkan Yakobus 2 ayat yang ke-17, iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Dan menurut Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, iman itu harus dipertahankan sampai langkah yang terakhir, sehingga orang-orang tersebut disebut sebagai orang-orang yang menang. Identitas orang percaya itu bukan hanya pada sebagian umurnya, namun harus sampai akhir hidupnya. Semua orang yang telah menerima atau masuk ke dalam ruang keselamatan telah dipilih di dalam Kristus oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 dan ayat yang ke-5 menegaskan hal itu. Menurut perkataan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 44, bahwa mereka yang masuk ke dalam ruang keselamatan telah ditarik oleh Bapa. Dan menurut Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, bahwa yang percaya kepada Kristus adalah karena peran dari Roh Kudus. Berdasarkan uraian singkat mengenai konsep dasar keselamatan tersebut, maka nampak dua sudut pandang keselamatan, yaitu dari sudut pandang manusia dan dari sudut pandang Allah. Kita akan memulai pembahasan dari sudut pandang manusia terlebih dahulu. Yang pertama, iman yang hidup sebagai alat penerima keselamatan harus terus dikonkretkan dalam perbuatan sesuai kebenaran firman sampai akhir hidup. Barulah realisasi dari keselamatan itu terwujud.
Penentu dari realisasi keselamatan adalah iman, sehingga iman kepada Kristus harus dipertahankan sampai akhir. Apapun situasinya, kita tetap harus bisa mempertahankan iman sampai akhir. Dengan demikian, bagi yang tidak mampu mempertahankan iman, maka keselamatan tersebut dapat hilang. Dari sudut pandang Allah, yang pertama, ruang keselamatan yang telah dikaryakan dalam Kristus pasti ada penghuninya. Sehingga Allah tidak hanya mengkaryakan ruang keselamatan, namun juga kemampuan untuk percaya, kemampuan untuk masuk ke dalam ruang tersebut. Semua orang yang percaya kepada Yesus telah dimampukan oleh Allah pada awal perjalanan imannya. Tindakan selanjutnya dari Allah adalah menjaga orang-orang yang telah diberi kemampuan untuk percaya, sehingga realisasi keselamatan bersifat pasti dan tidak mungkin batal atau tidak mungkin hilang. Dua sudut pandang tersebut harus dibawa kepada titik temu yang berimbang, sehingga semua data dalam Alkitab yang digunakan tidak dikontradiksikan, melainkan dapat disatukan. Berikut beberapa kesimpulan akhir yang dapat kita ambil berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Yang pertama, dari sudut pandang Allah, keselamatan tidak dapat hilang. Sebab Allah tidak mungkin salah dalam menandai atau memilih, dan Ia tidak mungkin gagal dalam menarik manusia kepada Yesus. Jadi, kelompok yang berpendapat ini melihat dari sudut Allah. Kesimpulan yang kedua, ketika kita melihat dari sudut pandang manusia, maka sesungguhnya keselamatan itu dapat hilang, sebab harus bersesuaian dengan iman atau percaya. Keselamatan terwujud ketika iman itu asli, tulus, tidak munafik, berkualitas. Iman itu hidup karena dibuktikan dengan perbuatan, dan iman itu harus dipertahankan sampai akhir hidup. Jadi, kelompok yang berpendapat bahwa keselamatan dapat hilang karena mendasarkan sudut pandangnya pada sudut pandang manusia. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai manusia, lebih baik kita fokus saja kepada sudut pandang manusia, yaitu kita harus percaya dan membuktikan atau mengerjakan percaya itu dengan takut dan gentar sampai akhir hidup. Sehingga realisasi keselamatan pasti terwujud, karena iman kita tulus, hidup, dan bertahan sampai akhir. Jadi saudara, lebih baik kita menempatkan diri pada sudut pandang manusia. Kita lebih baik berpikir bahwa keselamatan itu bisa hilang, sehingga ada tanggung jawab dari diri kita untuk terus mempertahankan iman sampai akhir, mengerjakan iman dengan takut dan gentar, dan membuktikan iman dalam setiap perbuatan kebenaran. Pada satu sisi, jika kita ternyata mampu mempertahankan iman, mampu menampilkan iman sampai akhir hidup, itu semua karena Allah bekerja memampukan kita. Jadi, ketika kita nanti menikmati keselamatan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Sebab usaha kita untuk mempertahankan iman sampai akhir, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan kemampuan dari Tuhan, dan akhirnya kita tetap berkata, semua hanya karena kasih karunia. Demikian yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.